Bunda Solih dan Soliha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustazah selalu berdoa semoga anak-anak selalu dalam kesehatan dan keberkahan Allah. Senang sekali hari ini Ustazah Iim bertemu lagi dengan Solih Solihah kelas 6. Kita akan belajar bersama tentang sebuah tema, yaitu adalah globalisasi. Solih Solihah, tahukah kalian apakah yang dinamakan globalisasi itu? Ya, globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu global yang artinya mendunia dan lisation yang artinya adalah proses. Sehingga globalisasi bisa kita artikan sebagai proses yang mendunia. Apakah maksudnya itu? Proses yang mendunia ini terjadi ketika peristiwa di belahan negara tertentu, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, berpengaruh pada negara yang lain di berbagai belahan dunia. Baik, Solih dan Solihah, sekarang kita akan bahas salah satu contoh permainan yang sudah mendunia dan masuk ke negara kita Indonesia. Ustazah yakin permainan ini anak-anak sudah sangat familiar, sudah sangat sering menggunakannya karena Ustazah pernah melihat anak-anak menggunakan permainan ini. Ya, betul sekali. Permainan itu adalah Rubik dan ini adalah contohnya Ustazah sudah membawakan. Nah, sekarang apa yang unik ya dari permainan Rubik ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Ustazah akan bercerita tentang sejarah Rubik. Ada yang sudah tahu? Ustazah cerita sedikit ya. Jadi Rubik ini ditemukan pada tahun 1974 oleh seorang profesor arsitektur yang bernama Erno Rubik. Erno Rubik awalnya membuat permainan ini untuk membelajarkan kepada siswanya tentang bangun 3 dimensi. Erno Rubik mencoba menciptakan kubus yang tidak beraturan ini menjadi sebuah bangunan kubus yang bisa digerakkan tanpa mengubah susunannya. Erno Rubik menyelesaikan penelitiannya dalam waktu 1 bulan untuk dapat menyusun seluruh bagian sisi dari Rubik ini menjadi warna yang sama. Rubik ini pertama kali dipatenkan oleh Erno Rubik pada tahun 1975 dan dia beri nama dengan Magic Cup. Waktu itu pertama kali dibuat dalam bentuk kayu. Anak-anak, ternyata kubus Rubik ini banyak sekali manfaatnya ya. Selain susunannya yang rumit, ketika anak-anak bermain dengan kubus Rubik ini, kita akan mendapatkan manfaat banyak sekali. Salah satunya adalah kemampuan fokus, kemudian kemampuan kita untuk berkonsentrasi, kesadaran spasial, dan kita bisa belajar matematika dari kubus Rubik ini. Di sini Ustazah sudah mencoba membuat bangunan kubus sederhana. Bangunannya seperti ini. Mari kita hitung bersama-sama berapa volume gabungan dari seluruh benda ini. Anak-anak ada ide bagaimana cara menghitung benda ini? Ya, Ustazah bantu ya. Kita akan menghitung bisa dengan 2 cara. Pertama adalah kita pisah bagian kanan dan kiri. Ada cara lain selain itu? Ya, betul sekali. Kita bisa pisahkan bagian atas dan bagian bawah. Baik, kita coba untuk memisahkan dulu bagian kanan dan kiri. Saya geserkan. Di bagian kanan, kita bisa menyaksikan ada sebuah bangunan kubus yang terdiri dari 2 lapis. Panjangnya adalah 1, 2, 3 satuan kubus dan lebarnya adalah 1, 2. Lebarnya adalah 2 satuan kubus. Di sini tentu panjangnya antar rusuknya berbeda ya, sehingga kita bisa menemukan jumlah dari satuan kubus ini dengan mengalihkan bagian panjang dan lebar. Berapakah jumlahnya?
3 kali 2, kemudian ada satu bagian lagi, 3 kali 2, 6 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 12. Baik, di bagian ini kita menemukan 12 kubus satuan. Kemudian di sebelah sini kita hitung. Di sini ada panjangnya 3 dan lebarnya adalah 2. Tidak ada tingkatan di atasnya, sehingga kita bisa menemukan jumlah kubus satuan yang menyusun bangunan di sebelah kiri ini adalah berjumlah 6. 6 ditambah dengan 12 jumlahnya adalah 18. Betul sekali. Kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua, kita pisahkan bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah terdiri dari, kita hitung bersama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya adalah 6 kubus satuan dan lebarnya adalah 1, 2 kubus satuan. Dia tidak memiliki tingkatan di atasnya, sehingga kita bisa kalikan. Berapa tadi? 6 dikali 2 adalah 12. Dan ini bangunan yang di atas. Kita hitung dengan cara yang sama. Ada panjangnya 1, 2, 3. Panjangnya 3, lebarnya adalah 1, 2. Lebarnya 2. Sehingga volume gabungan dari kubus yang ada di atas tadi adalah, bangunan yang ada di atas tadi adalah berapa? 6. Sehingga 6 ditambah 12 jumlahnya adalah 18. Untuk membuktikan jumlahnya betul 18 atau tidak, kita bisa hitung satu persatu. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alhamdulillah, jumlahnya tepat sekali. Ustazah telah membagikan link untuk soal dan kuis untuk anak-anak di LMS kita Google Classroom. Apa saja soalnya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah tentang pengertian globalisasi. Tadi kita sudah belajar ya, insya Allah anak-anak pasti mudah sekali mengetahui tentang arti globalisasi. Kemudian nomor 2 tentang dampak globalisasi. Nomor 3, anak-anak bisa mencoba membuat mind map tentang globalisasi yang ada dalam pemahaman anak-anak. Silahkan dikembangkan melalui mind map tadi. Kemudian nomor 4, 5, dan 6, Ustazah memberikan tantangan pada anak-anak untuk menghitung volume benda gabungan berdasarkan gambar yang tersedia di LKPD anak-anak. Nah, yang terakhir ini, Ustazah yakin anak-anak pasti tertantang dengan yang terakhir ini. Silahkan anak-anak mencoba menyusun bangun menggunakan kubus-kubus kecil di rumah, bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah, plastisin ataupun kertas karton dan sebagainya. Dan coba hitunglah berapa volume gabungan dari benda tersebut. Jadi anak-anak boleh menyusun sesuka hati, kemudian cobalah untuk menghitung berapa volume gabungan dari benda tersebut dan tuliskan bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Mudah sekali bukan? Nah, alhamdulillah, solih-solihah, kita hari ini sudah belajar banyak ya tentang globalisasi, kemudian tentang Rubik, yang itu menjadi salah satu bukti globalisasi sudah berjalan di Indonesia. Untuk mensyukuri nikmat hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ustazah adalah jangan berhenti belajar, tetap semangat. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, siapa yang tidak tahan berlelah-lelah untuk belajar, maka bersiaplah suatu saat menerima kepahitan
ketidaktahuan atau kebodohan. Sekian dari USIIM, sampai bertemu di kelas online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.